Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Untuk subtemanya, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Untuk muatan pelajarannya, kita ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SPDP. Tentunya ini adalah untuk kelas 3 pembelajaran 1. Berikut adalah media pembelajarannya. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi pokok dari teks. Kemudian yang kedua, menuliskan informasi penting dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret. Kemudian yang keempat, menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret. Kemudian yang kelima, yaitu mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian. Kemudian yang keenam, yaitu memperagakan kuat lemahnya gerak tangan dalam sebuah tarian. Perhatikanlah gambar tersebut. Ada beberapa anak di gambar tersebut dan mereka memakai beberapa pakaian yang berbeda warna. Ternyata setiap orang itu memiliki pakaian. Ada yang berupa kemeja, kaos, dan pakaian adat. Ada celana panjang, celana pendek, dan juga rok. Mereka juga mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kalian bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nah, mari kita pelajari bersama-sama mengenai hal tersebut. Ayo membaca. Silahkan kalian baca mengenai teks bahan dasar pakaian yang ada di bahan ajar kalian. Kemudian bacalah secara nyaring dan rekamannya nanti dikirimkan melalui WA Group secara mandiri. Kita dapat mencari informasi pokok dari teks berjudul bahan dasar pakaian dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang nomor 1, bacalah teks dengan teliti. Kemudian yang kedua, amati setiap paragrafnya. Kemudian yang ketiga, berilah garis bawah pada kalimat pertama setiap paragraf. Nah, biasanya informasi pokok sebuah bacaan terdapat pada kalimat paling awal sebuah paragraf. Berikut ini merupakan contoh mencari informasi pokok dari teks berjudul bahan dasar pakaian. Setelah membaca keseluruhan teks dengan teliti dan mengamati setiap paragraf, kemudian kita dapat memberi garis bawah pada kalimat pertama setiap paragraf. Di sini, untuk paragraf pertama, kalimat pertamanya yaitu, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kemudian, di sini adalah kalimat pokoknya. Karena apa? Karena kalimat setelahnya yaitu pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Kemudian pakaian tersebut terbuat dari serat sutra. Biasanya digunakan saat acara khusus. Jadi untuk kalimat selanjutnya itu masih membahas mengenai kain tenun milik Ibu Udin yang terbuat dari serat sutra. Untuk paragraf yang kedua, dengan kalimat pertama yaitu berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Untuk kalimat keduanya itu menjelaskan tentang pakaian orang zaman dahulu yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, untuk kalimat yang kedua itu menjelaskan pakaian dari orang zaman dahulu itu sangat sederhana. Kemudian pakaian mereka juga digunakan untuk berbagai keadaan. Seperti itu. Untuk paragraf yang ketiga, di kalimat pertama, yaitu hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam.
Kemudian, kalimat kedua, bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Hal ini menjelaskan mengenai kalimat yang pertama, yaitu tentang bahan dasar pakaian itu terdapat di alam. Itulah mengapa bahan dasar pakaian itu jumlahnya terbatas. Kemudian, yang kalimat ketiga, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Kita wajib menjaga pakaian agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena bahan dasar yang ada itu jumlahnya terbatas dan terdapat di alam. Nah, kemudian Tuhan itu menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, itu juga terkait dengan bahan dasar pakaian yang terdapat di alam. Maka kita harus menjaga apa yang kita miliki karena sifat itu adalah sifat yang disukai oleh Tuhan yang Maha Esa. Setelah kalian membaca teks berjudul bahan dasar pakaian, bagaimana proses pembuatan kain tenun sampai ke tangan Ibu Udin dan menjadi pakaian? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita cermati gambar berikut ini. Proses yang pertama, yaitu diawali dari gambar nomor 1. Gambar nomor 1 merupakan bahan dasar pakaiannya, yaitu mengenai bunga kapas. Bunga kapas merupakan bahan dasar dari kain tenun yang dimiliki oleh Ibu Udin. Bunga kapas kemudian menuju ke gambar kedua. Gambar kedua yaitu mengenai bunga kapas tadi diubah atau dipintal yang nantinya akan menghasilkan benang, yaitu menuju ke gambar 3. Gambar 3 yaitu benang yang dihasilkan dari bunga kapas. Kemudian setelah dari nomor 3 menuju gambar nomor 4. Gambar nomor 4 merupakan proses menenun kain, di mana ada beberapa benang, beberapa warna yang disatukan menjadi kain tenun. Kemudian dari nomor 4 menuju gambar nomor 5, setelah ditenun kemudian menjadi sebuah kain. Kainnya tentu dengan nama kain tenun. Kemudian setelah menjadi kain tenun menuju gambar nomor 6, yaitu dengan cara membuat pola baju. Kain akan dibuat pola baju. Kemudian setelah pola baju itu jadi, akan menuju gambar nomor 7. Gambar nomor 7 itu merupakan proses menjahit dari pola yang sudah dibuat. Proses menjahit ini dilakukan oleh penjahit. Setelah dari penjahit, barulah akan menuju ke gambar nomor 8, yaitu menjadi pakaian, dan pakaian itu adalah pakaian yang dimiliki oleh Ibu Udin. Seperti itu untuk proses pembuatan pakaian Ibu Udin, mulai dari bahan dasar sampai ke pakaian yang siap jadi untuk dipakai. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Berikut ini gambar kain kesayangan Ibu Udin. Kain kesayangan Ibu Udin berasal dari suku Batak. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia mempunyai banyak jenis kain? Kain apa saja itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Berikut ini beberapa jenis kain di Indonesia. Yang pertama adalah kain batik. Kain batik ini banyak berasal dari suku Jawa.
dengan banyak variasi, motif, atau pola batik. Kemudian, jenis kain yang kedua yaitu kain geringsing. Kain geringsing ini berasal dari Bali. Untuk proses pembuatannya itu murni menggunakan tangan. Untuk proses pembuatannya juga memakan waktu yang lumayan cukup lama, yaitu 2-5 tahun. Jenis kain yang ketiga yaitu kain songket. Kain songket ini merupakan kain tradisional khas Melayu dan banyak ditemui di Minangkabau. Jenis kain yang keempat yaitu kain sasirangan. Kain sasirangan ini merupakan kain tradisional suku Banjar. Suku Banjar ini berada di Kalimantan Selatan. Jenis kain tradisional yang kelima yaitu kain tapis. Kain tapis ini merupakan kain tradisional masyarakat Lampung. Kain tradisional yang keenam adalah kain besurek. Kain besurek ini merupakan kain tradisional masyarakat Bengkulu. Motif batik besurek ini sangat khas, yang bertuliskan Arab gundul. Jenis kain yang ketujuh yaitu kain tradisional tenun dari Dayak. Kain tenun dari Dayak ini tentunya berasal dari suku Dayak. Suku Dayak itu berada di Kalimantan Barat. Nah, untuk motifnya biasanya berupa tumbuhan dan hewan, serta untuk pewarnaannya biasanya menggunakan warna yang cerah-cerah. Untuk pewarnanya sendiri nanti akan menggunakan pewarna alami. Untuk jenis kain tradisional yang ke-8 yaitu sutra Bugis. Kain sutra Bugis berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Kain ini terbuat dari benang sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Berikut ini dicontohkan gambar mengenai ulat sutranya. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati bentuk kain ibunya. Ternyata kain ibunya berbentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Kain Ibu Udin ternyata dapat dilipat. Bagaimana cara melipatnya? Mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Setiap pojok kain Ibu Udin kita beri nama dengan nama yang berbeda, yaitu pojok A, pojok B, pojok C, dan pojok D. Kemudian, kita akan melipat kain Ibu Udin dengan sumbu utama sumbu Y. Kain Ibu Udin akan dilipat menuju arah kiri sesuai dengan arah panah berwarna kuning. Setelah dilipat ke arah kiri, berdasarkan dengan sumbu Y sebagai titik tengahnya, maka akan menghasilkan pojok C akan berada tepat di atas pojok A, kemudian pojok D akan tepat berada di atas pojok B. Kesimpulannya, setengah bagian kain akan menutupi setengah bagian lainnya. Inilah yang disebut simetri lipat. Marilah kita pelajari lebih lanjut mengenai simetri lipat bangun datar. Simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Bangun datar yang memiliki simetri lipat juga memiliki sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Garis Y
merupakan sumbu simetri. Garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar disebut garis simetri atau sumbu simetri. Selain memiliki kain tenun, Ibu Udin juga memiliki kain batik. Kain batik dapat dibuat dengan cara menulis menggunakan malam atau lilin di kain mori. Bagaimana proses pembuatan kain batik sampai menjadi kain dan dapat dibuat pakaian ataupun selendang? Marilah kita pelajari sebagai berikut. Berikut ini beberapa motif batik yang dimiliki oleh Ibu Udin. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan motif batik secara tradisional? Mari kita pelajari bersama-sama. Berikut ini merupakan proses pembuatan kain batik tulis secara tradisional. Marilah kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Untuk proses pembuatan kain batik yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya yaitu ada kain mori, kemudian ada canting, ada malam atau lilin, ada wajan, dan ada kompor. Kemudian, proses yang kedua yaitu proses membuat pola pada kain mori. Proses membuat pola pada kain mori itu dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu menggambar dengan menggunakan pensil di atas kain mori. Kemudian yang kedua yaitu menggambar motif dengan menggunakan malam yang sudah panas dengan menggunakan alat yaitu canting. Untuk proses yang ketiga yaitu proses pewarnaan. Untuk pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara satu dengan menggunakan kuas. Hal ini dilakukan jika kita akan mengisi mengenai motif-motif kecil seperti bunga, burung, kemudian daun, dan motif-motif kecil. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu penculupan langsung di satu warna. Proses yang terakhir yaitu proses menghilangkan malam dari kain mori atau kain batik, kemudian dilanjutkan dengan menjemur kain motif batik yang sudah selesai dibuat motifnya. Ayo kita mengamati video berikut ini. Beberapa tahap membuat motif batik secara tradisional dapat dibuat menjadi gerakan tari yang indah. Berikut ini contoh gerakan tari batik yang indah. Ayo kita amati bersama-sama.
Setelah kalian mengamati video mengenai tari batik tersebut, Ibu mempunyai tugas. Yang pertama, berdasarkan video tari batik tersebut, buatlah gerakan tari batik sesuai kreasi kalian. Kemudian yang kedua, musik yang digunakan adalah musik pada video tari batik yang telah ditampilkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, berlatihlah selama beberapa jam. Kemudian yang keempat, rekamlah aktivitas menari batik yang kalian lakukan selama 1-2 menit. Kemudian kirimkan hasil rekaman ke WhatsApp group. Alat yang diperlukan yaitu 1. HP untuk merekam dan memutar musik tari batik. Kemudian yang kedua yaitu kain batik untuk aksesoris saat menari. Kemudian untuk aspek yang akan dinilai untuk tugas menari batik ini yaitu yang pertama mengenai ekspresi wajah, kemudian yang kedua mengenai gerak tangan yaitu gerak kuat lemahnya tangan, kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian dengan tempo musik. Maka persiapkanlah dan berlatihlah agar tugas kalian dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terkait dengan sumber acuan atau sumber belajar yang digunakan sebagai bahan untuk membuat media ini yaitu sebagai berikut.